Saya Ahmad Fahru Rozi sebagai lancang. Saya Nasokti sebagai Magarba. Saya Retno Wulandari sebagai penjual 2. Saya Tangta Puspita sebagai penjual 1. Saya Lila Sahadana sebagai penjual 3. Saya Siti Rahma Lubis berperan sebagai pengawal lancang. Saya Dezi Afriani berperan sebagai istri lancang. Saya Zaldo Hayati berperan sebagai ibu lancang. Saya Sarah Nurmala berperan sebagai warga 3. Saya Kartika berperan sebagai narator. Saya Aulia Rahmadani berperan sebagai warga 1. Saya Nida Akhia berperan sebagai pembawa kuis. Kami dari Toko 2 akan menampilkan drama yang berjudul Si Lancang. Selamat menyaksikan. Di tanah Melayu lahirlah sebuah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan kasih tanpa batas. Seorang ibu yang memberi segalanya meski hidup dalam kekurangan. Namun anak itu memiliki mimpi ingin mengubah nasib dan ingin hidup lebih baik. Perjalanan pun dimulai dan waktu membawa perubahan. Sedikit demi sedikit ia lupa bahwa dia siapa, dari mana ia berasal dan siapa yang selalu ada untuknya. Inilah kisah si lancang. Di depan rumah, ibu sedang menyapu di halaman. Lancang menghampiri ibu dan membantu membersihkan sampah. Aduh, jelas sekali hari ini. Ibu capek ya? Ini lancang baru itu. Boleh nggak ini ya? Terima kasih ya. Aku capek lihat ibu kerja terus. Setiap hari ibu kerja, tapi hidup kita tetap saja susah. Kadang lancang capek bu, lihat keadaan kita terus begini. Kita susah, kamu jangan pernah mengeluh ya. Semua orang pasti punya cobaan masing-masing. Tapi aku ingin kita berubah bu. Ibu tahu. Aku ingin menjadi orang kaya, aku ingin punya rumah yang bagus, dan aku tidak ingin ibu bekerja keras lagi. Nah, ibu tidak butuh rumah mewah. Asal kamu jadi anak ibu, ibu sudah bahagia. Bu, lancang ingin merantau supaya bisa merubah kehidupan kita. Apa? Merantau? Kamu yakin nak mau merantau? Ibu tak mau kehilangan kamu. Iya bu, lancang ingin bekerja keras, kita yang sukses, lancang akan membawa ibu tinggal di kota dan hidup bahagia. Ayolah bu, ingin lancang. Ya sudah. Ibu izinkan kamu pergi merantau. Tapi janji ya nak, kamu jangan pernah lupakan itu. Iya bu, lancang janji tidak akan pernah lupakan ibu. Ayo kita masuk, hari sudah sore. Keesokan harinya ibu memberi bekal kepada lancang yang ingin merantau. Bu, lancang pamit ya. Iya nak, hati-hati di jalan ya, ini lebih kamu. Kamu jangan pernah lupakan ibu ya. Iya bu. Setelah beberapa tahun di perantauan, lancang mempunyai istri dan menjadi saudagar yang kaya raya. Di lingkungan perantauan, Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca.
Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi kendang, ingin serta berlenggang. Hai Nur Lela mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari. Akhirnya aku sukses. Aku bangga padamu suamiku Lancang. Tua Lancang sekarang orang terpandang. Ini dia miskin ya? Ini sekarang banyak sekali. Sukanya berlagu, mampu caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Namun kekayaan mulai merubah sikapnya. Lancang pun kembali ke kampung dan membawa istri menaiki kapal mewahnya. Ini aja Bu. Oke. 5.000 ya Bu. Iya Bu. Ini ya Bu. Terima kasih ya Bu. Kapal itu milik si Lancang kembali ke kampungnya. Iya Bu, sepertinya itu si Lancang udah pulang. Alhamdulillah, ini anak pulang. Pertemuan si Lancang dan ibunya setelah sekian lama tidak berjumpa. Lancang turun dari kapal memakai pakaian mewahnya. Jadi ini kampungmu. Iya, inilah kampungku. Lancang, ini Bunda. Siapa kamu? Aku ibunya. Lancang, benarkah itu? Tidak, aku tidak sengaja. Dan saja bajunya bisa begitu. Astaga, ya Tuhan, Lancang, ini Bunda. Dia lupa asalnya. Padahal dulu. Lancang, ibu hanya ingin memeluk Bunda. Lancang pergi begitu saja dan meninggalkan ibunya. Pergi, aku tidak kenal dia. Ya Tuhan, anakku berubah. Tenanglah Bu. Bagaimana aku bisa tenang? Anakku mengusirku. Semailah benih di tengah sawah. Ya Tuhan, Bawalah ilmu anakku durhaka padi di kepadaku. ladang. Betapa kejamnya dia Tambah kepadaku. berisi tunduk Kenapa hatinya ke akan sekeras itu ya bawah. Tuhan? Bawalah kuasa-Mu. ilmu padi di Pukullah dia. ladang. Tambah berisi tunduk ke bawah. Setelah di tengah laut, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan angin bertiup sangat kencang. Laut yang tenang kini berubah menjadi ganas, seolah-olah murka atas perbuatan si Lancang. Dan kapal besar milik si Lancang terombang-ambing. Angin kencang sekali. Wah, ini tidak biasa. Tuhan, ombak semakin besar, kamu tidak stabil. Tolong, suamiku, tolong aku. Bagaimana ini? Kapal bocor yang semakin banyak. Bagaimana ini, Tuhan? Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku sudah bekerja keras. Sudah. Aku tidak boleh berakhir seperti ini. Sudah terlambat, Tuhan. Tolong selamatkan aku. Ibu, maafkan anakku ini yang durhaka. Aku menyesal. Di tengah kepanikan itu, si Lancang mulai menyesali perbuatannya. Ia mengingat wajah ibunya yang penuh kasih sayang. Namun penyesalan selalu datang terlambat.
Badai tidak berhenti dan kapal itu akhirnya hancur diterjang ombak. Kehancuran telah menutup hati si lancang dan kedurhakaan membawa kehancuran. Sekian, terima kasih. Penyesalan si lancang. Ombak mengamuk di lautan dalam. Langit gelap seakan muram. Kapal megah yang dibanggakan perlahan tenggelam. Di tengah badai yang menghantam, terdengar tangis penuh penyesalan. Seorang anak memanggil ibunya, namun semua telah terlambat. Dulu ada tangan yang menuntun, ada kasih yang tak pernah hilang. Tapi kesombongan menutup hati hingga ia lupa pulang. Wahai manusia, jangan pernah durhaka, karena ridho orang tua adalah cahaya kehidupan. Hormatilah ibu selagi ada. Sayangi sebelum kehilangan, agar penyesalan tidak datang di akhir kehidupan.